Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Talk Show Racana Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, bersama saya Winnie Arsi hari ini akan menemani kalian dalam 30 menit ke depan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Untuk hari ini kita mempunyai tema yaitu sejarah Racana Abu Nuwas dan Rabiatul Adawiyah. Wah, pada penasaran nih, gimana sih sejarah terbentuknya Racana kita? Dan hari ini kita kedatangan narasumber sesosok wanita tangguh, kayak gitu kan, yang merupakan salah satu perintis dan juga salah satu pembina gugus depan kita, yaitu Kak Syarifah Sahara. Untuk Kak Syarifah Sahara saya persilakan, Kak. Boleh Kak disapa dulu teman-temannya yang nonton. Silakan Kak. Ini Ya. Silakan Kak. Oke. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam pramuka. Salam. Ya, tetap semangat, tetap berkarya dan tetap beraktivitas dan bergerak. Jangan lupa untuk seluruh pecinta daripada gerakan pramuka dan para pembina yang ada di seluruh khususnya Kota Pontianak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oh iya, kami ada panggilan kesayangan ini dari Kak Syarifah Saharanya, yaitu KA kayak gitu. Dan dikenalnya juga Beberapa kali. beberapa KA kayak gitu. Oke, beliau salah satu influencer ya di bidang kuliner. Bukan endorse ya, bukan. Bukan endorse ya Kak. Oke, bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah tetap baik sesuai yang kalian lihat ya, casingnya juga alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah dengan virus. Iya, betul Kondisi betul, saat betul. ini Harus tetap positive thinking. harus selalu fit kayak gitu. Iya. Oke, tidak berlama-lama pasti sudah pada nungguin nih, dan pada penasaran kayak gitu. Bagaimana sih sesosok dari KA ini gitu merintis dan membentuk sebuah Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah kayak gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan seorang wanita bisa menjadi sosok yang sangat tangguh dan berani kayak gitu. Oke, langsung saja mau nanya nih Kak, langsung ya ayo. Gimana sih terbentuknya gitu Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah? Gitu. Bolehlah sedikit ceritanya. Oke ya, sebelum saya bercerita agak panjang tentang sejarah. Jadi kalau udah bercerita tentang sejarah ini pastilah tidak lepas daripada perjuangan. Yang namakan perjuangan ini pasti banyak jatuh bangunnya, susah senangnya gitu ya. Bagaimana cara untuk mengukir sebuah sejarah yang ada dalam suatu kejadian, peristiwa yang terdahulu. Baiklah kakak, sepertinya kayaknya mau nyantai ya, tidak mau terlalu tegang gitu ya. Ya silakan Kak. Nah, sebelumnya saya minta maaf dengan pakaian yang saya gunakan ya, karena tidak menggunakan pakaian pramuka, tapi saya tetap menggunakan slayer kesayangan. Ya. Dan sebelumnya juga, sebelum saya berbagi cerita tentang sejarah Racana, saya mohon izin kepada para sesepuh, para pembina dan para sivitas akademik IAIN Pontianak, Gudep Syarif Hidayatullah. Ya, nah kepada para pembina-pembina jajaran gugus depan jajaran Mabigus ya, saya mohon izin untuk memaparkan dan berbagi cerita tentang sejarah Racana. Nah, kebetulan saya adalah salah satu mahasiswa yang pada masa-masanya di tahun 1998. Latar belakang saya memang pada saat itu adalah basic di kepramukaan atau sebagai salah satu anggota pramuka aktif yang ada di Kota Pontianak. Pada saat itu tugas saya adalah salah satu pembina yang ada di Gudep
MTSN 2 Buya Hamka. Nah, kebetulan saya masuk ke STAIN. Hanya pada masa itu di tahun 1998 itu, mohon maaf karena saya belum mengenal adanya pramuka di STAIN Pontianak pada masanya ya. Namanya bukan IAIN pada waktu itu, tapi STAIN Pontianak 1998. Nah, pada saat saya pertama masuk dan di ospek oleh kakak-kakak senior, memang saya belum mengetahui adanya kegiatan pramuka. Nah, yang saya lihat hanya ada menwa, kemudian komsan, kemudian ada BEM dan lain sebagainya. Tapi saya tidak melihat adanya kegiatan pramuka. Nah, saya hanya mendengar ada gugus depan IAIN Syarif Hidayatullah, tapi saya tidak melihat bentuk dan wujud kegiatan tersebut. Kebetulan di STAIN Pontianak pada masa itu saya mengenal salah satu panutan saya juga, kakak senior saya juga yang udah saya anggap sebagai kakak saya sendiri, yaitu Kak Ria Hayatun Nur Taqwa, yang sekarang memang sebagai pembina juga di IAIN Pontianak dan sebagai salah satu jajaran Mabigus ya. Salam tabik saya Kak untuk Kakak Ria, mohon izin. Nah, saya mengenal beliau karena beliau merupakan salah satu anggota DKD yang ada di Kalimantan Barat, dan beliau memang aktif juga di pramuka. Kami pada saat itu memang sama-sama aktif. Nah, jadi pendek ceritanya nih ya, pada saat itu 1998. Nah, saya pilihlah kegiatan menwa, resimen mahasiswa, karena pada saat saya tidak tahu dengan kegiatan pramuka bahwa ada pramuka di STAIN Pontianak. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Jadi setelah saya pilih menwa, ada salah satu senior saya yang bernama Kak Yusniardi, yang sekarang juga menjadi salah satu sivitas akademik di IAIN Pontianak. Kak Yusniardi itu mengajak saya mengikuti kegiatan PIMR, Pendidikan Instruktur Muda Racana, yang ada di Yogyakarta. Nah, pada saat itu sebenarnya undangan itu bukan untuk STAIN Pontianak malahan. Nah, itu undangan untuk Racana Tanjung Junjung Bui Universitas Tanjung Pura yang ada di Pontianak. Nah, kegiatan itu diadakan untuk Racana se-Bali, Jawa, dan Kalimantan. Ya, Jawa, Bali, dan Kalimantan, dan diundang pada waktu itu adalah Racana Untan. Nah, tapi karena mungkin Kak Yusniardi ini pengen mengikuti kegiatan tersebut juga. Nah, beliau mengajak saya dan Kak Suparyono pada saat itu, karena kami memang sama-sama basic pramuka. Tapi belum ada kegiatan pramuka intern di dalam gugus depan IAIN Syarif Hidayatullah. Nah, jadi berangkatlah saya pada saat itu di tahun 1998 akhir mengikuti pendidikan instruktur muda Racana selama 2 minggu di Yogyakarta, di Universitas Negeri Yogyakarta pada saat itu. Kembalilah saya dengan berbagai macam pengetahuan yang udah kami dapat di sana. Kebetulan saya di paket C. Paket C itu tentang teks pram. Nah, saya membawa berbagai macam buku tentang teks pram yang udah dibekalkan dari pendidikan waktu itu, bawa kembali ke Pontianak. Dan dengan ilmu yang saya dapat tentang Racana dan teks pram yang saya dapat di sana, itu saya ingin menerapkan di STAIN Pontianak. Mengapa STAIN ini tidak terwujud gitu, tidak ada faktanya gitu, ada nama gudeg tapi tidak berdiri, ada anggota atau apanya gitu tentang pramuka, tidak ada latihannya, kemudian tidak ada pengurusnya gitu. Dan waktu itu memang yang berangkat memang orang-orang pramuka dari sekolah sebelumnya, sebelum masuk universitas. Pertama Kak Suparyono, kemudian saya dan Kak Yusniardi, 3 orang dari STAIN Pontianak. Dan pendek cerita lagi nih. Nah, ini sejarah Racana kan? Sejarah terbentuknya Racana. Nah, setelah itu bla 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 bla, pada tahun 2000 awal itu saya berpikirlah untuk membentuk adanya pramuka atau Racana yang ada di STAIN Pontianak ini, karena saya merasa sayang ada nama gudeg IAIN 04079 04080 Syarif Hidayatullah, tapi tidak memiliki
anggota dan pengurus serta wujud dari pramuka itu sendiri, tidak punya kegiatan dan lain sebagainya. Nah, jadi saya memberanikan diri pada saat itu. Kata orang Pontianak tuh beye lah ya. Beye lah kata orang tuh ya. Nah, jadi saya iya, yang penting ada orangnya dulu nih. Nah, ada orangnya dulu. Kegiatan Dudi enggak apa ya. Penting saya kumpulkan dulu kawan-kawan yang memang mau membentuk kegiatan pramuka. Nah, karena pramuka itu enggak mungkin cuma nama tanpa kegiatan dan orang serta anggotanya kan, pengurusnya. Nah, jadi pada awal tahun 2000 itu kami istilahnya cek-ceknya mengadakanlah pertemuan. Istilah mungkin sekarang itu musra gitu ya. Ada beberapa orang putra dan beberapa orang putri. Dan pada saat itu membicarakan tentang kepengurusan pertama. Kedua tentang lambang Racana. Kemudian tentang nama Racana Putra dan Putri. Nah, di tahun 1959 di awal. Nah, terbentuklah pada saat itu ada lambang Racana, hanya saya kehilangan data. Kalau memang saya mau mengingatnya sekarang tidak mungkin karena udah 21 tahun. Nah, karena ini kehilangan data, sempat kita ketahui kemana data itu pada saat itu disimpan. Nah, kemudian tapi kalau udah nama Racana tetap ingatlah ya, 04079 Abu Nuwas dan 04080 pada saat itu hasil dari pertemuan. Oke, adalah bla bla bla. Mengapa saya mengadakan kegiatan tersebut, pertemuan tersebut? Karena saya melihat dari Untan lagi saya melihat kegiatan yang dari Untan. Mereka ada nama Racana terpisah, putra dan putri. Nomor gudeg juga terpisah, ya kan? Karena kita universitas. Penegak juga begitu, ada namanya tersendiri, ya. Jadi pada saat itu setelah terbentuk, saya macam lagi gitu. Ada undangan dari Untan, kegiatan GGC, Gergat Camp, GGC itu. Dan kembalilah saya istilahnya menjadi pelopor lah gitu, penyemangat kawan-kawan yang pada saat itu memang mau juga ikut pramuka untuk ikut lomba di Untan. Pada saat itu di halaman Masjid Raya Mujahidin. Alhamdulillah Kak Yaya mau bersedia sebagai pendamping. Karena salah satu syaratnya harus ada pendamping. Saya tahu Kak Yaya juga penyemangat saya, menjadi panutan saya juga, dan Kak Yaya juga berinisiatif ingin membuat Racana atau gudeg di IAIN Stein Pontianak itu dikenal orang gitu. Mungkin apa daya, beliau itu mungkin banyak kesibukan, jadi sempat vakum. Dan menurut saya memang mati suri pada saat itu gudeg IAIN Syarif Hidayatullah, bukan Racana ya. Jadi gudeg Syarif Hidayatullah memang mungkin waktu itu mati suri. Karena saya tidak melihat adanya Kak Kusnan, adanya Kak Man pada saat itu. Saya hanya melihat Kak Yaya, karena beliau adalah salah satu orang pramuka yang ada di Stein Pontianak dan sebagai anggota DKD. Nah, kami ikutlah kegiatan GGC yang ada di Untan. Dan alhamdulillah pada saat itu memang luar biasa, karena saya juga pembina di MTS. Jadi pada saat itu perlengkapan yang dibawa untuk lomba itu benar-benar asli dari gudeg MTSN 2 Pontianak Kuyamka. Nah, karena saya sebagai pembina di sana dan saya minta izin pada saat itu kepada Pak Muhammad Nasir, yang mungkin pada saat itu juga salah satu pembina atau pengurus di Stein Pontianak. Beliaulah yang saya minta izin karena beliau juga dosen di sini. Jadi minta izin Pak, karena beliau juga guru di sana B2. Pak, saya mohon izin pinjam perlengkapan pramuka untuk ikuti kegiatan yang ada di Untan GGC. Dan alhamdulillah dengan segala kemampuan dan pengalaman kawan-kawan yang lain juga yang memang udah punya basic, hanya belum disatukan. Dan disitulah pertama kali Racana Rabiatul Adawiyah 04080 itu menjadi juara umum. Padahal baru pertama kali ikut. Menjadi juara umum. Nah, di momen itulah akhirnya di kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat umumnya itu mengenal, oh ternyata di Stein punya Racana.
oh ternyata di STAIN punya pramuka ya, hebat juga gitu, anggota-anggotanya bisa sekalipun langsung dapat juara umum gitu kan. Alhamdulillah, itulah yang membuat salah satu penyemangat saya bahwa Racana harus tetap berdiri dan tetap berjalan kegiatan. Kemudian lanjutlah kami kembali ke kampus, ke STAIN Pontianak dengan prestasi yang kami bawa. Tapi alhamdulillah sambutan dari yang lain biasa-biasa saja. Dan itu tidak membuat saya patah semangat gitu untuk tetap mengenalkan pramuka di lingkungan STAIN Pontianak. Iya. Iya tadi itu. Nah, dengan prestasi pertama kali yang sudah didapat, saya memberanikan diri untuk menghadap pada saat itu Pak Hamjen sebagai salah satu wakil rektor, wakil ketua. Kemudian Pak Hamjen, setelah itu Pak Amin, dan Pak almarhum Pak Haitami. Nah, saya menghadap sendiri karena saya mempunyai niat bahwa Racana harus berdiri, Racana harus ada wujudnya, Racana harus ada bentuknya, Racana harus ada pengurusnya, dan harus ada kegiatan. Iya. Ya, jadi berpikir saya begini, kegiatan alhamdulillah udah pernah diikuti. Kemudian anggota alhamdulillah biarpun dipaksa, ada gitu kawan-kawan yang mau ikut. Nah, sekarang saya berpikir harus ada tempat atau base camp yang harus nampak biar mahasiswa yang lain tahu STAIN punya pramuka gitu. Ini loh. Iya, STAIN punya Racana. Nah, saya menghadap Pak Hamjen pada saat itu memohon untuk minta satu tempat atau ruangan. Saya ingin membuat camp. Nah, iya, sekretariat. Ya, camp, base camp, sanggar atau apa, atau markas apa segala macam lah istilahnya. Iya. Nah, dengan kemauan saya dan kawan-kawan pada saat itu dibantu juga oleh anak-anak Komsan, karena saya dekat juga dengan mereka gitu, anak-anak Komsan, anak-anak mahasiswa yang lain, dan mungkin Pak Rahnang kalau nonton, hai Pak Rahnang, kamu adalah salah satu adik saya yang selalu mendukung. Ya. Jadi banyak yang mendukung saya, jadi terwujudlah atau berdirilah pada saat itu. Kalau saya tidak salah itu adalah salah satu garasinya Pak Basit almarhum. Nah, salah satu dosen punya garasi, saya gunakan tuh. Kemudian, oh ya sebelum garasi itu ada ini dulu, sebelah berbangunan itu ada ruangan 2 kosong. Nah, garasi itu yang kedua. Pertama itu ada ruangan 2 kosong, itu yang saya sekat. Nah, berdirilah markas atau sanggar Racana. Nah, terbentuklah, nampak tempat, nampak orang, dan saya buat kegiatan bersama kawan-kawan. Pada saat itu saya undang Kak Andi Usman sebagai pembina yang ada di Untan untuk mengisi materi yang berhubungan lah dengan beliau di STAIN Pontianak. Nah, saya panggil lagi, undang lagi kakak-kakak yang ada di PMI Pontianak untuk kasih materi kami. Nah, saya kumpulkan kawan-kawan, kita adakan kegiatan. Nah, ya, di lapangan poli dulu tuh yang di tengah bangunan yang Pontianak sekarang. Itu tempat kami latihan ya. Oh, udah capek dengar saya ngomong? Ya. Dengan berbagai macam bulian lah tentang pramuka itu ya, jatuh bangun kami bersama kawan-kawan untuk mewujudkan Racana yang ada di STAIN Pontianak. Suka dukanya pasti ada ya. Nah, kemudian pada saat itu udah ada tempat, ada kegiatan, ada anggota. Nah, disitulah kami nyatakan bahwa Racana 040798 Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah lahir di tahun 1959. Ya, mungkin agak saya stop dulu ya, batasi dulu. Nah, disitulah awal berdirinya gitu. Nah, silakan. Jadi awal berdirinya tahun 1999 bertepatan tanggal 29. Iya, 29 September. Ya. Wah, sangat menarik nih cerita dari Kak Anya kan, dari karena tidak semua orang bisa seberani beliau kayak gitu dan setangguh orang gila katanya, gila pramuka. Gila pramuka, seorang wanita kan. Terus Kak, kalau misalnya dari motivasi kakak ataupun bagian yang terkesan kayak gitu dari kakak nih berjuang lah dari nol kayak gitu kan untuk membentuk Racana ini, apa sih kayak gitu? Iya.
Nah ini yang kalau paling berkesan ini luar biasa nih kawan-kawan dan para anggota serta yang menonton pada hari ini. Nah ya, yang paling berkesan itu adalah mungkin pada saat itu memang saya banyak dibully orang, dibully kawan-kawan sama mahasiswa. Mengapa pramuka harus ada di kampus? Gitu ya bahasanya. Habiskan duit ya. Nah itu kan. Apa tuh kerja pramuka tak ada dibuat tuh, tambah tepuk menyanyi ya. Wah bahasanya begitulah kasarnya ya. Nah tapi tidak mematahkan semangat saya. Nah karena udah hobi tadi dan saya menganggap bahwa pramuka ini adalah salah satu wadah yang positif untuk membentuk karakter para anggotanya, khususnya mahasiswa STAN Pontianak yang ingin bergabung untuk menjadi anggota di Racana STAN Pontianak pada saat itu. Nah, saya melihat bahwa pramuka tidak ada negatifnya. Ya, selalu positif yang saya anggap gitu. Tidak tahu kalau orang melihat. Tapi kalau saya menganggap kegiatan pramuka dan khususnya yang ada di STAN Pontianak selalu ingin menciptakan karakter-karakter mahasiswa yang berakhlak mulia, yang berkreativitas, berinovasi tinggi, seperti itu. Jadi pada situ saya tetap berjalan dengan apapun bulian kawan-kawan. Pramuka harus dihapuskan. Kayak orang mau perang, ya, zaman-zaman perjuangan dan pemberontakan. Tapi saya tidak patah semangat. Tetap saya maju terus dengan meskipun pada saat itu mungkin kurang perhatian dari pihak akademik, mungkin karena ya baru-baru nampak lah kegiatan pramuka itu. Jadi saya memang istilahnya kurang perhatian pada saat itu. Jadi kurang kasih sayang daripada sesepuh-sesepuh mungkin daripada alumni-alumni. Tapi tetap Kak Yaya dan kawan-kawan mungkin pada saat itu mungkin memberikan support, dan Kak Yaya itu selalu memberikan masukan kepada saya untuk ayo tetap pramuka harus tetap ada di STAN Pontianak. Iya, tetap maju. Ya, mungkin pada saat itu istilahnya saya ini promotor kali, penggerak gitu, dianggap penggerak kegiatan. Nah, jadi begitulah ya, suka dukanya, dapat cacian, dapat hinaan, dipandang sebelah mata, dibilang pramuka itu menghabiskan dana. Padahal kalau saya pikir STAN pada saat itu tidak banyak mengeluarkan dana. Nah, kalau mau flashback lagi ke belakang, malahan pada saat itu membentuk base camp, kami swadaya gitu untuk membuat base camp, membeli kayu, membeli triplek, membeli cat gitu, membuat taman dan lain sebagainya. Tidak ada melibatkan atau meminta sumbangan dan proposal dari pihak akademik. Nah, memang hasil swadaya dari kami yang mau membentuk Racana atau Gudeg. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, adik-adik saya yang tercinta ya. Jadi kalau suka dukanya lagi, yang paling berkesan bagi saya itu adalah pada saat kami ingin mengikuti kegiatan perkemahan Wirakarya, ya PW yang pada saat itu tahun 2000 yang diadakan di Wali Songo. Memang pada saat itu keadaan lagi genting-gentingnya di Pontianak, lagi ada istilahnya perang saudara lah. Iya, perang saudara pada saat tahun 2000. Tapi berhubung salah satu dosen yang sedang mengikuti S2 di Semarang, tepat di Semarang juga, beliau mengirimkan surat pada saya. Dan surat itu masih saya simpan. Cuman saya ingin mencarinya lagi di map mana saya simpan. Maklum, kalau saya simpan map itu banyak, karena map itu banyak. Jadi surat dari Pak Nasir itu masih saya simpan 21 tahun yang lalu. Isinya seperti ini. Assalamualaikum Sahara, ini Bapak yang sedang menjalankan pendidikan S2 di Semarang, Wali Songo. Kebetulan Bapak mengetahui adanya kegiatan PW nasional yang akan diadakan di Semarang. Tolong kamu kumpulkan kawan-kawan kamu, latih mereka, dan kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan yang ada di Semarang. Insya Allah Bapak akan dukung kamu setelah kalian tiba di Semarang. Nah, semangatlah kembali saya kan? Dengan berbagai macam bulian atau segala macam suka dukanya, kembali saya semangat karena mendapat dukungan dari Pak Nasir tadi. Akhirnya dengan berbagai macam kejadian di Pontianak, bahkan pada saat itu saksinya Mbak Miftah, kami tidur di camp itu ada berapa minggu, sempat ada desingan-desingan peluru karena pada saat itu memang Pontianak lagi mencekam juga.
bertepatan kami juga mau berangkat mencari proposal dukungan dana, itu subhanallah gak mudah gitu. Karena waktu saya dulu tidak ada dukungan seperti kalian sekarang nih. Kalian udah enak gitu dengan berbagai macam istilahnya sarana, anggaran. Ya Allah subhanallah, kalau saya ingat zaman saya dulu untuk mendapatkan 100.000 itu, ya Allah. Jadi memang kalau menceritakan yang perjuangan-perjuangan itu memang nanti meneteskan air mata. Tapi ya sudah, gitu. tadi saya sudah meneteskan air mata dulu. Kalau di kamera rasanya nanti penting ini kena sensor. Ya, nah jadi dengan kejadian-kejadian yang ada di Pontianak, kami tetap maju. Bagaimanapun, kami tetap harus berangkat dengan beberapa orang putra dan beberapa orang putri pada saat itu kegiatan PW nasional yang ada di Semarang, Wali Songo. Nah, bla 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 sampai ke sana, alhamdulillah ada Kak Helpa Zuraya, dosen. Kemudian ada Bang Herman Sah. Nah, Bang Herman Sah, kemudian ada Pak Nasir yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Alhamdulillah beliau subhanallah selalu memberikan dukungan. Racana harus tetap berjalan di Stain Pontianak, jangan menyerah. Dan alhamdulillah itu menjadi support, salah satu support saya. Di sana kami menjadi pendamping tuh Kak Nasir dan Kak Helpa Zuraya. Ya, Kak Helpa Zuraya pendamping putri dan putranya Kak Nasir, Muhammad Nasir yang sekarang di Landak, kalau saya tidak salah, di Depaknya. Nah, akhirnya udah mengikuti kegiatan dan lagi-lagi alhamdulillah Racana Stain Pontianak pada saat itu mengukir sejarah lagi, mendapatkan juara 1 pidato bahasa Inggris senasional. Ya, nah, itu luar biasa pengalaman yang memang pertama diikuti, pertama kali lagi mendapatkan juara senasional, juara 1. Itu Kak Fitria Rahmadini dari Gontor, beliau dari Gontor. Dan karena saya tidak mempunyai skill bahasa Inggris, maklum saya tetap mundur pada bahasa Inggris. Saya serahkan kepada Kak Fitria Rahmadini. Alhamdulillah kita mendapatkan juara 1. Jangan. Jadi pada saat itu udah juara 1, diumumkan lah tuh Racana Stain Pontianak. Wah, juara 1 kan. Akhirnya nasional itu tahu lagi, jadi bertanya, oh Pontianak Stainnya punya pramuka ya, punya Racana. Nah itulah momen-momen yang paling berkesan bagi saya. Dari awal ingin membentuk, ingin buat kegiatan, ingin mencari kawan jadi anggota, ingin menerilkan, mendepaktokan bahwa Racana itu hadir, ada, dan ingin membuktikan kepada pramuka-pramuka yang ada di kota Pontianak bahwa Racana Pontianak punya pramuka. Kemudian tingkat nasional alhamdulillah kembali dikenal di tahun 2000 ya, dan kembalilah kami lagi ke kampus setelah mendapatkan prestasi. Hampir tidak kembali karena tidak punya dana untuk kembali ke Pontianak. Alhamdulillah dengan berbagai macam lobby oleh Pak Nasir dengan pihak akademik, pada saat itu almarhum Pak Hitami, akhirnya kita bisa dibantu untuk membeli tiket kembali ke Pontianak. Kalau enggak tahu lah. Tapi ada sebagian kawan yang tinggal di Jawa, mungkin termasuk Mbak Mit tuh, beliau udah ikut pulang sama-sama karena mungkin dana tidak cukup pada saat itu. Jadi memang miris gitu untuk berjuang ya, miris untuk perjuangan, nama juga sejarah ya. Jadi memang banyak perjuangannya. Nah, kembalilah kami ke kampus. Punya kesan lagi nih, kesan yang tidak enak lagi. Apa pramuka itu? Kegiatan sampai nasional, buang-buang duit, habis duit kampus, duit pramuka. Dalam bubarkan ya lah. Rasanya tuh. Ya. Tapi lagi-lagi saya tidak patah semangat. Saya buktikan lagi dengan kegiatan, dengan prestasi dan lain sebagainya. Dan di tahun 2000 dan seterusnya 2001 pada saat itu sudah diteruskan oleh Mbak Miftah ya di bawah saya. Nah, jadi kalau saya mengutarakan atau bercerita tentang suka dukanya, saya rasa itu sudah cukup. Dan bagaimana sejarah terbentuknya Racana. Sangat-sangat perjuangan yang wow gitu kan, dan tidak mengkhianati hasil. Setiap prosesnya alhamdulillah. Dan sampai sekarang pun Racana kita sudah berdiri tegaknya. Tinggal kalian meneruskan. Harus diteruskan. Jangan sampai sanggar mati di tangan kita.
pramuka itu bukan segala-galanya, tapi di pramuka ada segala-galanya. Betul nggak Kak? Betul. Jangan mencari duit di pramuka karena nggak bisa kaya. Iya. Tapi di pramuka bisa diajarin Betul. Bisa deh, semua pelajaran bisa kita ambil dari pramuka tentunya. Wah, sangat banyak nih pengalaman-pengalaman yang wah kayak gitu kan, yang disampaikan KA kita, perjuangan dari nol dengan greget gitu dengan hasil yang sekarang kita dapati, yang kita lanjutkan lagi tuh perjuangan dari para perintis kita termasuk KA. Wah, kalau saya sendiri aduh tidak bisa berkata-kata lagi kayak gitu dengan speechless gitu kan. Oke, mungkin sekarang kita yang pada nonton pasti ada pertanyaan-pertanyaan tentang KA, bagaimana beliau gitu kan. Nah, mungkin bolehlah dari para penonton nih, ada yang bertanyakan enggak dari KA-nya mengenai sejarah Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah. Silakan. Oke, baiklah. Di sini ada 2 pertanyaan nih Kak. Waduh, pasti udah ya nunggu lah ya. Apa sih? Apa yang ditanyakan? Apa sih yang ditanyakan nih gitu? Oke, yang pertama itu ada perjalanan paling jauh di Racana itu kemana sih Kak? Kayak gitu. Oh ya, tadi kalau sebenarnya udah saya sampaikan perjalanan paling jauh di Racana itu ke Semarang. Ya, pas kegiatan pertama PW nasional ya di tahun 2000. Ya. Awal PWN di Semarang. Nah, kemudian mungkin lupa saya. Pada tahun 2000 juga kita pernah saya bersama Kak Fitria Rahmadini dan Kak Najarudin pernah menjadi salah satu istilahnya pengembira atau tamu, dan saya pada saat itu sebagai pendamping kegiatan Jambore BIM EGA. Jadi Jambore BIM EGA itu yang diadakan di Malaysia, Sarawak, di Matan. Nah, pada saat itu saya menjadi pendamping. Tapi saya mengajak 2 rekan Racana ini, Kak Fitria Rahmadini dan Kak Muhammad Nazarudin, untuk menjadi salah satu peninjau atau pengembira. Nah, jadi mengenalkan kepada peserta-peserta Jambore BIM EGA se-Asia Tenggara itu, se-Asia Tenggara, untuk mengetahui bahwa di Pontianak atau Kalimantan Barat punya Racana atau perguruan tinggi Islam mempunyai gudeg. Nah, jadi pada kegiatan BIM EGA di tahun 2000. Nah, mungkin itu juga salah satu perjalanan terjauh gitu. Ya, mungkin paling jauh lah ya tuh Kak, Jambore kayak gitu kan. Oke, yang kedua ada dari Taman Sanggar Pontianak. Katanya mulai di zaman mana Kak Racana mulai bangkit dan terus bangkit? Kalau ditanya mulai dari zaman manakah Racana itu bangkit dan terus bangkit, saya rasa dari zaman saya udah bangkit gitu. Karena sebelumnya itu mati suri gitu. Mati suri kayak gitu kan? Iya, mati suri gitu. Ada gudeg, ada nomor gudeg, tapi tidak ada pengurus dan kegiatan. Serta ada sekretaris tidak ada. Kemana saya mengadu gitu? Kemana saya berkonsultasi? Tidak ada gitu. Cuman pada saat itu ada senior saya tadi itu saya katakan karya Hayatul Taqwa. Nah, mungkin mereka punya paradigma pikir, punya rencana-rencana, dan mungkin punya program kerja pramuka, hanya tidak berjalan gitu seperti yang diharapkan. Punya nomor gudeg dan punya gudeg Syarif Hidayatullah tadi, hanya tidak memiliki satuannya, misalnya satuan Racana atau penegak padegas, penggalang siaganya. Nah, alhamdulillah pada zaman saya berdirilah Racana itu gitu. Iya. Wah, sangat bisa bangkit kayak gitu pada zamannya KA kayak gitu kan. Dan sampai sekarang pun kita harus tetap bangkit dan terus melanjutkan perjuangan dari para perintis terdahulu. Amin. Oke, mungkin masih ada lagi nih pertanyaan Kak. Masya Allah, sangat asik ya. Ya, jangan sampai melampaui batas waktunya. Banyak sekali ya pertanyaan yang
pasti wah kayak gitu. Penasaran ya? Penasaran gitu kan, gimana sih? Oke, ada dari Fajar Nur Cahyono 361. Pertanyaannya lah, mengapa nama Racana itu Abu Nuwas dan Rabi'atul Adawiyah? Apa filosofi dan maknanya? Walah. Oh, kalau begini, kalau masalah filosofinya, Abu Nuwas itu kan sosok orang yang cerdas, terlalu banyak mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri, tapi membangun gitu. Nah, jadi memang pada saat itu dari putranya, teman-teman saya yang putra yang waktu itu memang anggota, mereka memang orang-orang pilihan mungkin di Racana, kawan-kawan itu memang orang-orang pilihan. Filosofinya seperti itu, jadi terbentuklah dari beberapa nama pada saat itu yang menjadi pilihan, tapi yang dipilih hanya Abu Nuwas. Nah, jadi harapan mengapa Racana Putra itu dinamakan Abu Nuwas. Nah, jadi memang orangnya mempunyai pemikiran luas dan cerdas gitu. Nah, gimana Kak Fajar? Bisa didengarkan? Nah, kayak gitu. Nah, kalau Rabi'atul Adawiyah mungkin filosofinya beliau itu orang yang perempuan yang sangat perkasa gitu. Cerdas, perkasa, tangguh dan kuat. Nah, mungkin mengapa dikasih nama Rabi'atul Adawiyah? Memang mungkin sesuai dengan karakter anggota putri pada saat itu. Memang luar biasa. Iya, berjuang. Jadi filosofinya mengapa Rabi'atul Adawiyah diberi nama? Nah, karena memang seperti itu gitu. Diharapkan sesuai dengan sifat daripada karakternya Rabi'atul Adawiyah. Pejuang gitu ya? Iya, wanita-wanita pejuang. Tangguh. Oke. Baiklah, terima kasih Kak A. Mungkin ada satu lagi yang terakhir nih Kak A. Oh iya. Dari Kak Rizky. 2 kali 3 kali orang pun tidak masalah. Kalau tanya jawabnya, Iya kan? waktunya masih banyak aja. Oke, itu pertanyaannya ada Kak A, kasih dong sedikit tips atau motivasi agar selalu bersemangat berpramuka. Wah. Oh. Motivasinya selalu tetap semangat. Iya. Nah, jadi kalau masalah semangat dan motivasi ini sebenarnya kita tanamkan kepada diri kita sendiri dulu. Nah, jadi kalau masalah motivasi dan semangat, jangan melihat atau mengikuti orang lain atau anggota lain. Kita buat dulu apa ya? Nah, gitu. Harus dikerjakan, harus punya target, harus punya tujuan. Nah, jadi pramuka itu menurut saya waktu zaman saya itu hobi. Jadi kalau saya itu selalu bersemangat, selalu termotivasi karena saya menjadikan pramuka itu adalah hobi saya gitu. Wadah tempat saya berkembang, tempat saya berkarya, tempat saya berinovasi, begitu. Jadi adik-adik sekalian jangan patah semangat, tetap teruskan perjuangan daripada perintis-perintis dan sesepuh-sesepuh kita terdahulu. Ya, ingat pramuka adalah wadah yang paling baik ya karena kita mempunyai SK Gornas ya. Juga punya PP dan lain sebagainya, merupakan wadah yang untuk membentuk karakter bangsa gitu. Oke, jadi motivasinya dari Kak Ani dari diri sendiri kayak gitu, harus bergerak dari diri sendiri, diniatkan. Oke, mungkin untuk harapannya nih Kak, harapan untuk kita lah yang pada usia 21 ini kayak gitu, dan pesan-pesannya untuk kami selaku anggota. Boleh Kak. Oke, untuk adik-adik sekalian yang ada di Racana Abu Nuwas Rabi'atul Adawiyah Buduk 0407904080 dan para sivitas akademik serta dosen-dosen serta jajaran Mabigus yang ada di IAIN Pontianak. Nah, besar harapan saya di ke-21 tahun ini tetap semangat, tetap beri dukungan, dan yang diberi dukungan tetap semangat juga, ciptakan inovasi yang lebih baik lagi, tetap berkarya, tetap bergerak, dan ingat, jangan sampai kalian putus silaturahmi, tetap jaga kekeluargaan kalian ya. Nah, ke-21 tahun ini merupakan usia mulai dewasa. Nah, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak. Ingat, pesan saya, pramuka itu adalah salah satu wadah pembentuk karakter bangsa. Jadi jangan pernah meninggalkan ilmu dari pramuka, tetap terapkan terus dimanapun kalian berada, tetap semangat meskipun kalian sudah berkeluarga. Amin, amin ya Allah, amin.
ya Allah, harapannya sangat-sangat aduh kayak gitu kan. Dan tidak terasa kita pun sudah di penghujung waktu, Kak. Ya. Alhamdulillah. Yang nonton pasti masih greget nih. Masih banyak gitu kan. Masih banyak pastinya untuk ditanyakan kepada Kak A, tapi disayangkan. Nah, kita sudah di penghujung waktu dan Kak A pun mungkin sudah gitu belajar. Kalau belajar akan capek ya, insya Allah akan capek karena saya hobi memang belajar. Spanyolnya belajar. Ya, Oke. Dan di ujung waktu ini mungkin saya cukupi lah ya Kak untuk talk show kita pada hari ini, yaitu Sejarah Racana Abu Nuwas dan Rabiatul Adabiyah. Terima kasih untuk sama-sama atas waktu dan kesempatannya. Telah ingin hadir kayak gitu dan bersedia. Terima kasih banyak sama-sama. Ya, dari kami mengucapkan untuk Kak A, terima kasih banyak. Dan jangan lupa besok kita masih ada talk show yang terakhir dan materinya dan narasumbernya juga wow kayak gitu kan. Nah, tidak kalah keren dan asiknya nih sama Kak Sarifah Sahara. Jadi jangan lupa untuk selalu stay tune and keep watching di Instagram racana.iain.pontianak, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di YouTube _Pontianak tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.